Ini yang punya nih farmnya nih, farm gokil ini Kak Flo nih. Bedanya Flovaldo farm dengan farm yang lain itu ini di outdoor kan. Ide dari mana nih Kak Flo? Bikin di outdoor? Pertama kali kenal sama diskusi kapan? Di sini ada rahasianya Bang. Oh, udah cerita di sini, gila. Jadi ini rahasia kolamnya ternyata. Ini lagi di sirkuit mana sih? Sepang. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Gigi tidak bisa ikut karena dia meriang, entah dia kena COVID lagi atau apa. Tapi sebenarnya dia lagi berduka karena tangki APLC-nya pecah. Sokoreng. Parah. Jadi kita lagi ada di tempatnya siapa ini, Sar? Ini tempatnya Kak Flo. Lu ngajak gua kemari. Biasa kita gerebek farm karena farm. ini farmnya Flovaldo Disco. Flovaldo Disco. Punyanya Kak Flo. Kak Flo ini udah levelnya juri internasional guys. Hah? Disco serius. Juri, Iya, judges nih. judges. Judges. Gitu. Serius lu? Dia di event nasional yang tahun kemarin ada 2 event di juri. Nah, terus ada kemarin event foto kontes internasional juga. Perwakilan Indonesia itu Kak Flo. Dan ada yang berbeda Apa itu? dari farm Kak Flo ini. Bedanya apa dengan farm yang lain? Ntar kita lihat. Kita sapa dulu orangnya. Ayo guys, kita ketemu Kak Flo. Selamat siang Kak Flo. Kita gimana? Sini. Kabar. Nah ini yang punya nih farmnya nih. Farm gokil ini Kak Flo nih yang udah jadi judges internasional di acara kemarin apa? Pestis Simpisodon. Impisodon itu yang di Dari Amerika Spanyol. Latin ya. Spanyol. Spanyol malah. Terus ini Peserta. jurinya dari 5 negara. Oh. Pesertanya ada berapa total? Pesertanya banyak sekali. Banyak banget. Jadi kalau ngejudges diskusi itu per ikan. Iya, berikan. Per ikan, satu ikan aja tapi. Iya. Ya, jadi waktu itu Kak Flo pernah sharing apa aja yang dijudges dari tenis Iya, course. apa aja yang Mulai dijudges. dari bentuk rounder, terus kerapihan pattern, terus terutama bentuk pala tuh yang sering kurang diperhatiin sama orang. Bentuk kepala. Bentuk kepala Kak Flo sampai waktu itu ada 9 ya, kalau nggak salah 9 foto ya. Kepalanya gitu dong. Enggak, ada yang agak menyong, ada yang kurus, ada yang bentuknya tirus gitu. Kebetulan kemarin lomba online jadi Lomba online. Oh, lomba foto dong. Tapi memang sih karena memang lebih mempermudah kali ya. Sebenarnya kalau lomba foto tuh lebih gampang. Iya, lebih gampang ketimbang- Kita takutnya kalau diedit-edit gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kan kalau edit kan bisa ketahuan sih. Mesti Ya, bisa, dilihat ya. ikannya. Jadi Hmm. kalau Minta juri video biasanya ya? kalau juri ragu minta Minta video. Oh. Karena kemarin yang ilmu yang Kak Flo bagi itu aja itu hasil editan. Nah, Jadi bentuknya kenapa apa banyak kayak- kayak begini? Jadi karena Kak Flo itu desainer cuy. Desainer. Desainer guys. Ikan cuma hobi aja sama Oh, Hobinya begini deh. Ini bikin Oh, ini ini- karya Kaploren. Oh. Tuh, udah sampai Miss Universe itu karya Kak Flo juga guys. Jadi main job Kak Flo ini. Iya, yang Oke. asli. Itu udah kita kenal Bikin kayaknya tuh. baju. Yusi Watasan. Julia Carrera. Yang 2007. Iya. Ya? Iya. Kalau Miss Universe kesini bikin baju iklan, Kaploren yang bikin. Kita pindah dulu ke suasana yang bagus. Kita sudah pindah tempat. Nah, ini kenapa banyak suaranya guys? Karena yang tadi gue bilang bahwa bedanya Flovaldo itu salah satu ciri khasnya adalah farmnya outdoor guys. Lo lihat sekeliling guys, outdoor semua. Mantap. Ya,
Sama nanti lo lihat sinematiknya ya guys ya. Jadi bahwa bedanya Flovaldo farm dengan farm yang lain itu ini di outdoor guys. Mau ngeliat? Kita ngeliat sinematik berikut ini. Lihat tuh tadi gimana suasana farmnya Flovaldo. Ide dari mana nih Kak Flo bikin di outdoor kan? Karena biasanya itu farm diskusi itu kan di indoor dengan suhu yang terjaga. Nah ini ide dari mana nih Kak Flo? Gue tahu sebenarnya Kak. Bentar gue mau nebak lu. Gue tahu ini. Pertama karena ruangan. Iya. Yes. Karena ruangannya tepat. Dan intinya di sini kan Kak Floren sebenarnya cuman belajar di sini tuh buat belajar. Nantinya Kak Floren akan bikin di Cisauk agak di Serpong, iya lebih besar lagi. Jadi ini tuh di sini kan ini kan rumah kontrakan. Jadi Kak Floren mengurangi ngebangun yang permanen gitu. Kayak gini-gini kan ini kan gampang diangkat. Kenapa pakai terpal? Ini besinya tinggal diangkat, ini terpalnya dilipat udah tinggal diangkat gitu. Kak Floren baru mulai tahun 2016 sih. Nah itu pertanyaannya. Mulai 2016 itu udah mulai breeder apa masih coba hobi Kak? 2016 itu dari akuarium kecil cuma 2 biji di pojokan sana. Terus ini udah di outdoor itu? Udah di outdoor, belum di dalam. Emang waktu itu pertama-tama ya mati segala macam itu udah biasa. Sakit, belajarnya di situ ya. Justru di sini buat belajar apa aja. Nyoba di luar juga nggak takut. Kalau misalnya mati ya udah. Kenapa kok diskus? Diskus ini dulu dari kecil ya, aku kan suka ikan dari kecil, suka ikan, suka tanaman tuh dari kecil. Pengen beli diskus waktu itu adanya diskus biru, warnanya biru. Yang turquoise. Zaman dulu banget. Nah itu kan mahal, udah itu kan di kampung di Klaten. Ikan pertama yang Kak Flo pelihara apa? Ikan pertama kayak black molly gitu, yang murah-murah, yang hidup, yang cuma dilepas aja. Lepas hidup gitu ya, nggak pakai perawatan kayak gini. Kalau diskus kan udah mahal, nggak ada aeratornya, udah pasti nggak bakal hidup. Nah pertama kali kenal sama diskusnya kapan? Pertama aku beli di Parung, belum tahu. Parung nggak? Belum tahu. Parung mania. Belum tahu mesti kemana, belum tahu gabung di komunitas apa, gitu-gitu belum tahu. Jadi iseng aja malam-malam, Parung bukanya jam hari apa sih, kan dia malam ya. Malam-malam udah jalan ke Parung, terus beli diskus berapa ekor ya? 5 ekor apa? 50.000 gitu. 50.000 satu. Tapi ya apa adanya, jelek, kita kan belum bisa nilai, belum bisa apa. Kelihatannya udah gepeng. Bagus aja gitu ya. Kita masih kecil-kecil kan, ya udahlah gitu aja, namanya juga baru kan. Kan nggak semua orang kayak gimana ya? Kan kita misalnya banyak nih pemula nih ya, biasanya dia udah beli diskus, masukin mati, over, selesai. Terus yang Kak Flo pasti mati kan? Di antara 5 itu. Ada yang mati? Kalau yang 5 itu nggak mati. Yang berikutnya yang Kak Floren beli Blue Diamond 10 ekor itu malah habis. Itu habis. Yang pertama kali malah nggak mati. Enggak, karena mungkin itu bukan dari farm yang benar kali ya. Itu dari farm asal-asal yang hidupnya juga udah biasa gitu. Keras gitu, jadinya dia tahan banting. Malah ikan pasar yang kuat ya. Tahan banting. Sementara yang Blue Diamond tuh gedenya rata, bentuknya bagus-bagus. Mungkin itu dari farm yang bener kali ya. Nah itu nggak tahan banting, manja. Di sini dia
habis sakit besar. Pantes. Jadi Kak Flo ini termotivasi karena yang 5 tadi di awal hidup. Kayaknya bagus nih beli baru, mati. Jadi penasaran. Nah, tapi emang itu Ya, dari gue ngobrol-ngobrol sama pemain diskusi ya. Jadi racun diskusi ini beda. Kalau lo main ikan lain nih, Din, termasuk gue nih, gue main ikan lain gitu, ikan gue mati gue sedih, Din. Tapi kalau diskusi ikan mati kadang-kadang tepuk tangan, bisa beli strain baru gitu. Iya betul. Dan itu nggak 1-2 orang yang ngomong sama gue begitu, dan itu termasuk gue. emang begitu Kak Flo? Iya racun diskusi Kalau begitu, Din. kamu udah terlanjur beli diskus yang apa adanya, untuk kita dapat anakan yang dengan kualitas yang lebih bagus itu lama, sulit gitu. Jadi kamu kalau emang mau serius, bagusnya mah dari awal kamu Udah langsung bagus gitu. Iya, aja tapi belinya. yakin harus bisa breeding. Kalau Mesti nggak yakin dulu ya. sayang, kamu buang-buang duit. Buang-buang waktu. Boleh yang diskus ala kadarnya itu Untuk buat belajar belajar. breeding doang. Tapi begitu kamu sudah yakin kamu bisa, jangan tanggung-tanggung, beli yang bagus sekalian. Karena dari diskus kualitas yang bagus itu, kalau kamu Panen ya? anaknya Panen. pasti bagus-bagus dan lebih bagus, akan dapat anakan yang lebih bagus. Nah lagi. kalau nggak salah, Kaplu juga buka kelas online untuk breeding ya? Breeding, pembesaran diskus Pembesaran umum, sama pembesaran massal di kolam terpal, sama instalasi. Ini instalasi aku bikin semua di sini. Bikin Kaplu Sendiri. Keren, Tahu bayangin kalau keren. tukang malah nggak bisa karena ini nggak kayak farm biasa. Iya benar. Ini farmnya tuh dari atas sampai bawah turun, nggak beraturan, nggak seragam. Oh ini satu air Kaplu? Iya. Ini pusatnya di sini. Satu Jadi air. central filter tapi sederhana. Oh. Bayangin loh, Ya, ini- bangunnya aku dikit-dikit loh. Iya karena Kak Flo bikinnya satu-satu. Iya. Mungkin sana duluan gitu kan, Iya. terus ke sini. Pertama dalam dulu. Oh, dalam dulu. Dalam. Di situ ada ikan koi, ada di sini tadinya. Terus mulai ke dalam. Dalam itu juga satu rak karena aku ngebangun tadinya nggak rak ini. Tadinya aku beli jadi. Oh, Jadi aku bangun satu raknya, terus akuariumnya ngelem sendiri. Gokil. Jadi guys, bagi lo yang mau belajar nih mengenai breeding diskus, bisa kemana Kaplu? Cari infonya di Facebook. Facebook bisa, Facebook nanti terus ditarik ke grup WA. Nah, Facebooknya ada di sini nih guys. Kita lihat di Flovaldo Farm. Flovaldo Diskus. Kita lihat di sini guys ya. Flovaldo Diskus Farm. Terus apa lagi ya tadi? Sebenarnya banyak sih Kak Flo. Instalasi itu semua Kak Floren belajar dari YouTube, terus dikit-dikit bikin overflow itu. Karena kalau emang dari awal Kak Floren sudah goalnya emang mau central filter. Oh, oke. Jadi awalnya central filter itu intinya kita harus ada pembuangan, ada masuknya, buangnya, keluarnya itu ada overflow. Jadi pertama emang dari aku bikin dari akuarium pertama pun aku udah bikin overflow. Iya, saya ngeliat di dalam tuh gue ngeliat dia pakai overflow pipe, jadi nggak perlu ngelubangin tank apa segala macamnya. Benar. Iya, ya. itu dari aku awal punya diskus aku udah bikin overflow. Tapi ini Kak Flo kan kalau misalnya central filter itu kan punya kelemahan. Kalau kelemahannya adalah kalau misalnya nih Satu ikan satu sakit. tank sakit, pasti Nah, semuanya kan sakit. nah, iya benar. Ini ngatasinnya gimana? Bro? Aku kan cuman nyoba-nyoba ya. Nah kebetulan emang yang ditakutin itu. Tapi dengan ini sederhana ini aku sudah membuktikan nggak tertular. Aku udah pernah jadi dengan central filter sederhana ini aku sudah dapat hasil bahwa central Ini filter aman-aman ini aja. aman karena aku pernah kena wabah satu tank nggak kena, yang lainnya nggak Yang kena. lainnya nggak kena. Pada akhirnya ke situ juga. Apa mungkin karena ini ya imunitasnya yang lainnya masih bagus, cuma satu tank itu doang yang Kayaknya mungkin sih bisa juga jadi kayak gitu. Tapi emang nggak karena juga faktor filter si central filternya di central filternya. Kak Floren pernah dulu belum central filter kena wabah satu kamar itu pernah. Tuh, Pernah. malah pas nggak Pas sentral belum sentral malah kena wabah. malah kena wabah. Oke nih Kaplu, boleh tahu di sini TDS-nya berapa? Sini Sama pH-nya berapa? 170. 170. 170 pH-nya 7,5.
dan masih aman. Terus breeding ikannya bulat-bulat guys, kayak yang tadi lu lihat di sinematik ya. Tapi kalau bicara TDS, jangan bicara TDS sama gua. Sebenarnya kalau masih di bawah 200 sih masih aman. Kalau untuk yang sulit kan untuk breeding aja. Dia kan butuh airnya lebih soft. Butuh soft, iya karena breeder yang emang TDS di atas 200 juga masih bisa dipakai tadi tuh. tapi mesti dicampur ini RO, pakai air RO. Jadi begini, TDS itu tidak menentukan air itu soft atau hard sebenarnya. Ya. Tidak menentukan air itu soft sama hard. Jadi ada GH nih, ada GH. GH ini yang menentukan antara CA dan MG. GH ini yang menentukan air itu hard atau soft. Jadi kalau misalnya TDS lu 100 atau 200 jangan khawatir. Gitu. Belum tentu itu hard, belum tentu itu soft juga. Gitu. Jadi 200 bisa jadi hard, bisa jadi soft. Gitu. Pertanyaannya lagi nih Kak Flu. 2016 sampai 2021 ini kapan ngerasain duitnya? 2 tahun Setelah 2018. Mulai berjualan di. Tapi yang nggak jualan serius lah, orang aku memang bukan utama. Iya. Tujuannya buat belajar. Enggak, masalahnya Satu ikannya 1 juta sampai 10 juta din. iya sih sebenarnya. Dan lo lihat tadi sekali breeding panennya itu ratusan. ini maksud gua. Jadi ini maksud gua kenapa gua tanya begitu, Sa. Ya. Jadi ada bagaimana orang minat untuk belajar ini, Ya. endingnya kan pasti ada nih tujuannya. Betul. Tujuannya ada money oriented. Ya. Anything lah, mau itu hobi atau apapun Iya, pasti ada. minimal bisa beli pakan. Kalau aku minimal beli pakan, minimal muter beli lah pakan. biar bayar listrik Bener. gitu-gitu, tapi nggak utama. Ya minimal ada back buat mereka juga gitu kan, buat mereka Iya. juga gitu. Jadi bisa menghidupkan Aku mereka seneng juga. aja sih sebenarnya, seneng pelihara ikan. Kalau boleh tahu saat ini di Fruvaldo Farm ini ada berapa ekor? Berapa jenis? Total. Ribuan kok jenis, Ribuan. ya ribuan lah. Hitungan dari yang Banyak, kecil, dari yang bener, kecil. iya. Tadi di dalam kecil-kecil begini banyak. Ini aja ini ada 80-an. Ini 80? ekor loh di sini. 80 kali 1 juta. Minimal. Ini kecil-kecil, kalau kecil-kecil ini satu gini bisa 300 ekor. Wah, Kamu melihara diskus kalau sedikit kolammu gede mati. Jadi kalau kamu siap pakai terpal gede, ukuran gede atau akuarium ikannya gede, gede. ikannya harus banyak. Kalau kamu dapat ikan yang malas makan gitu ya, kamu campurin ke ikan yang lebih kecil yang doyan makan. Ikan yang Ikannya pasti- malas makan pasti pasti ikut jadi makan. doyan Oh, makan. sama kayak anak-anak berarti. Iya. Gue sih sebenarnya menariknya adalah diskusi ini kan ikan yang apa ya? Menurut gua spesial loh. Spesial karena ini ikan anteng banget terutama ya. Iya. Dia peragawati banget ya, peragawati gitu. Itulah makanya aku suka. Oh gitu. Aku nggak suka arwana. Karena dia kan cuy kemana gitu ya. Kalau ini enggak, Dia anteng, diem dan memang Menampilkan keindahannya. bener. Nah, challenge-nya adalah karena gini Kak Flo, kan kita sebenarnya di Aquarium ini kan pengen mengcombine ceritanya nih. Mengcombine, membawa diskus ke aquascape dan aquascape ke diskus gitu Iya. ya. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol, kemudian kita mengambil jalan tengah bahwa sebenarnya diskus ini bisa masuk dalam aquascape dengan kondisi yang sama-sama diskus Iya. bisa, aquascape juga bisa. Sebenarnya ada jalan tengahnya gitu loh. Karena Dan terbukti di beberapa proyek kita terakhir ini Ya. kita bikin aquascape diskus juga masih berjalan dan masih berjalan, masih sekarang masih bagus. aman. Gitu. Nah, karena masih banyak perdebatan soalnya Kak Flo di dunia aquascape sendiri ya, terutama diskusi itu nggak bisa masuk di aquascape karena Nah, itu- diskusi itu butuh air hangat. Itu pernah dibahas sama Wandi waktu Bisa yang kok, kita setting bisa di- sebenarnya kita bisa atur win-win solution. Nah, Gitu, benar. gitu. Bisa dan jangan terlalu sedikit, aku bilang mau dingin mau apa asal kamu kuantitinya sesuai dengan yang Jumlah dia airnya. ikannya kamu akan Tetap aman. supply. Yang ikan Bahasanya koloni ya? dan ikan ngumpet apa segala macam itu karena dia kurang banyak. ikannya. koloninya Bener, belum terbentuk coba. bahasanya. Iya, dia sepi atau merasa ini karena dia ikan yang bergerombol kan ikan ini. Ikan satu lari ke sana dia ikut lari ke sana. Ikan kasih makan ke situ dia ikut ke situ. benar. Kalau dia terlalu sedikit dia akan ngumpet. Kalau nggak kena cahaya kaget, kena suara jeduk itu loncat. Oh, karena iya benar. Iya, Kita jadi dia lupa butuh. satu hal tadi itu benar. Kalau misalnya kamu
sebenarnya dia gampang menyesuaikan diri kok ikan biskuit. Iya, karena parameternya dia lebar juga ya Kak Flo. Iya, asal kamu populasinya ngikutin. Menyesuaikan. Kamu coba nih. Aku nyoba di ini waktu di situ, waktu nyoba kolam pembesaran ya, itu kasih 20 ekor masih kaget-kaget loh. Di situ? 20 ekor kaget-kaget. Begitu banyak. Matiin lampu, nyalain lagi, dia loncat keluar. Waktu itu kan belum ada pinggirannya itu, aku belum kasih kain itu kan. Dia loncat keluar loh. Sementara kalau kita tambahin lagi bisa 70 ekor, 50 ekor dia enggak. Malah anteng. Jadi gitu guys, kalau lu punya masalah terhadap ikan diskus ini loh yang lompat dan apa tadi namanya? Ngumpet apa segala macamnya, takut. Salah satu solusinya adalah Nggak bisa mau nambah. tambahin. Iya, betul. Jadi lu bilang sama bini lu gitu ya, bini lu bilang sama bini lu ini kurang. Ini kurang. Gitu. Jadi kalau misalnya masih lompat, ikannya lompat, oh berarti kurang. Daripada pas lompat gini 1 juta lompat, Iya. 1 juta 1 juta lompat lompat, gitu. jangan mikirin itu. Mendingan masukin tambahin ya. 1 juta lompat, oh berarti harus nambah 4 juta lagi gitu. Bener nggak, Om? Bener. Terus kendalanya juga begitu, kendalanya yang utama sih ini ya, amoniak itu. Apa? Jadi kalau kita terlalu banyak kan kendalanya dia amoniak. Banyak kotoran. Iya, banyak kotoran. Banyak pakan. Nah, ini di sini Kak Floren caranya dengan air mengalir gitu. Jadi kalau kita punya air, setiap kolam kita kasih air mengalir tuh jadi kayak dia hidup di mata air gitu. Jadi Tapi ini yang mengalir masuk ke dalam ini fresh baru atau? fresh baru setelah di ini campur. Jadi ini filter, ini kan dari sono. Ini ceritanya panjang nih tidurnya. Ke sana dulu ke kolam yang kalau kolam koi baru ke situ terus baru naik ke sini. Dari di sini kan disaring di sini terus baru dari sana. Paham. Tapi campur air baru. Campur air Paham, baru paham, lagi. paham. Air baru. Mungkin 50-50 kan. Menurut gue ini dari kesimpulan gue ini kenapa akhirnya kalau misalnya satu tank kena wabah gitu tidak menyebar ke yang lain karena memang fresh terus airnya. Iya, baru terus. Bau terus airnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Sekaligus kita nanti mau ngeliat bagaimana sistem filtrasi yang ada di mari, gitu kan? Pertanyaan terakhir Kak Florence. Nah, iya nih yang dipertanyain Proses. juga sama teman-teman lain nih, Kak Flo. Iya. Proses gimana ceritanya Kak Florence jadi judges? Pertama kan ikut di seminar CBD tentang waktu CBD itu awal. lomba di Cibino. Oh, lomba di Cibino. Seminar sih, tapi seminarnya tentang seminar dulu ya? diskus. Oke. Habis itu terus kan Kak Floren memang udah biasa jadi juri, tapi bukan juri ikan. Jadi fashion. Juri fashion, Asik. kalian 17 tahun jadi juri fashion. Udah biasa menilai sesuatu lah. Gitu. Jadi ngeliat ikan juga Bawah nilai, gitu ya, ke bawah. gitu. Sebenarnya semua orang bisa jadi juri sih asal nggak rabun, terus dia bisa bedain bulat sama lonjong gitu-gitu. Sebenarnya setiap orang Karena spesifikasi bisa. jelas ya. Bang. Nggak buta warna ya. Oh, nggak buta warna. Nggak rabun kok. Kalau misalnya rabun kan dia nggak bisa bedain antara ini warnanya dengan intensitas tinggi, ini warna intensitas rendah, ini warna solid, ini warna nggak solid. Itu kalau rabun dia nggak bisa. Oke. Itu jadi harus jeli. Nah, pertama kali jadi juri Ikan. kapan? Di CBD. Di CBD. Iya. CBD. Kok Daniel yang ngajarin, Daniel Data. Oh, Dani. Jadi emang CBD ingin apa ya? Regenerasi lah ceritanya, Regenerasi regenerasi. biar ada juri-juri muda, Juri-juri baru. juri baru gitu-gitu. Kan selama ini jurinya itu aja, gitu. Terus kebetulan karena corona, kalau nggak corona boro-boro kapan bisa jadi juri. Jadi cocok sekali dengan ini misinya CBD untuk meregenerasi juri-juri baru. Habis CBD terus yang di Alam Sutra ya, Kak Flo? Iya, IDC, Itu. IDC, CBD, IDC, terus kemarin Fest Disco, Silpisodon itu online. Ada yang menarik waktu di IDC ini. Karena itu kan kontesnya di tengah-tengah mall nih. Yang otomatis tuh lightningnya dari sana sini. Jadi pas orang pada moto tuh backlight semua. Tiba-tiba Kak Flo bawa alat nih. Yang di situ pas moto cekrek, kagak ada backlight sama sekali.
langsung pada rame Din. Ini kamu lo alatnya kayak gimana gitu. Itu mah dari alat fashion show gitu kan, bener kan? Mereka bikin sendiri. Itu bikin Enggak, sendiri. kebetulan Kak Floren ya itu ngelidik kan. Dari kecil ngelidik. Jadi apa Ngulik terus. kasusnya apa, kita harus kasih solusinya apa gitu-gitu. Nah, itu juga begitu. Nggak usah moto di situ, aku di rumah aja. Foto-fotoku bagus-bagus kalau di ini. Nah, gitu-gitu. Kenapa Kak Floren bisa jadi juri? Salah satunya juga begitu karena Kak Floren berusaha dari awal tuh membuat branding, personal brandingnya supaya dikenal orang gimana gitu-gitu. Jadi Nah, ini tips ini nih. itu salah satunya yang mungkin kalau misalnya Kak Floren biasa-biasa aja gitu, mungkin orang Ya nggak akan sulit ya Barbari. bisa jadi juri. Jadi itu tips kedua. Jadi tips pertama tadi adalah lo butuh 2 tahun untuk bisa menghasilkan uang dari diskus. Yang kedua adalah bagaimana lo bisa mempersonal branding kan dan branding produk lo, betul? Iya, betul. Gitu. Kalau masalah instalasi apa segala macamnya lo bisa pelajarin sendiri, bisa cari bagaimana kondisi, Kak Flo juga belajar situasi, dari YouTube Iya. gitu. kondisi Iya, dan situasi Kak Floren banyak menurut belajar dari YouTube. tempat lu berada gitu. Nah, yang paling penting tuh tadi tuh personal branding tadi. Iya. Sama proses. Kalau personal branding kamu bisa ini bangun, kamu mau jadi apa aja gampang sukses loh. Bisa sukses. Gitu. Kita kayaknya harus bikin kursus personal branding. Ya, Bu? Buat sesuatu yang lebih dari yang lain. Apa Ini lagi di sirkuit mana sih? Oke. Makasih banyak nih Kak Flu. Iya. Tips sama-sama. trik. Terus tadi rahasia dapurnya sampai dibuka. Banyak belum rahasia. Masih banyak. Ya kalau masih banyak mau tahu, Kalau mau di ikut. Facebook. Di Ya. Facebook itu kalau ngikutin saya dari 2016 itu perjalanan saya dari akuarium 2 biji sampai segede ini tuh ada runtutannya di Facebook. Mari kita buat Gimana saya jurnalnya. nemuin ini, nemuin itu, nemuin segala macam itu apa? di situ di Kata-kata Kak Flu, ide gila. ide gilaku. Ide gila. Iya, Itu, kabarnya kebetulan ya. ada Oh, tagline-nya itu. Tagline-nya itu. ide gilaku. Kalau kita apa? Episcaping guys. Tagline. Oke, gitu aja. Nanti kita akan muter-muter bagaimana sistem yang berjalan yang bisa lu tiru nanti di tempat lu, di tempatnya Kak Flo ini sistemnya berjalannya kayak gimana dan cara bikinnya kayak apa. Mulai dari sumber air sampai ke filtrasi. Ntar lu lihat bareng-bareng. Oke, kita berangkat. Kolam penampungan ini. Jadi kolam penampungan ini sekaligus filtrasi ya, Kak Flo? Oke. filtrasi air daur ulang. Oh, jadi filtrasi semuanya akan masuk ke sini sekaligus jadi tandon airnya. Berarti ini mesin nyala 24 jam dong? Karena air kan ngalir? Enggak. Oh, enggak? Enggak. Seperlunya aja kalau dia airnya masuk nggak mencukupi dia baru hidup. Oh, paham. Dan itu ada ininya. Ada otomatisnya juga ya? Oh, jadi modelnya kayak penguapan gitu dia pakai. Kalau itu tandonnya udah penuh dia mati sendiri. Oh, di pelampung gitu ya modelnya. Paham. Jadi langsung connecting nih itu. Air kotornya ke sini. Oh, air kotornya sampai sini? Lari ke sana. Jadi air kotor filternya ini kecil. Kecil ini? Iya. Ini filternya? Iya. Ini dari atas nih air kotor kan lari ke sini semua. Terus turun ke bawah jalan ke sana baru tumpah ke sini. Baru tumpah ke kolam-kolam? Bukan kolam dulu, kolam itu dulu. Oh, kolam ini Tampungan dulu. Dari kolam ini baru Ada ke. pompa lagi ke mereka. Oh, oke. Jadi air bersih dicampur air daur ulang, terus baru diedarkan. Diedarkan. Jadi awalnya dari air kotor masuk ke mari, masukin sana, dibersihkan, baru diedarkan. Simpel juga ternyata. Tapi inovasinya keren. Keren. Terus apa lagi? Mau apa lagi? Baru masuk ke kolamnya. Oh, ini juga satu ini juga. Satu itu juga. Iya.
Ini begini. Ini ya, Kak Floren pakai ini, pakai ituan aerator. Pakai aerator ya buat jaga ininya ya. Asal kecil aja, ini yang gede nih. Nih masuk dari sini keluar ke sana. Itu sebabnya tadi gua cari-cari filternya di mana, ini tank kagak ada filternya. Semua pasti ada air masuk. Lihat kolam Om. Ayo kita ngeliat kolam. Kolam ada berapa teman? Ada 6 kolam. Tapi nggak semua diskus kan tadi sana ada Nah, koi. itu kok. Itu tampungan, itu justru tampungan air kotor Oh, tampungan air kotornya di sana. di situ. Wait. Tampungan air kotor di situ. Jadi semua kolam ke sana air kotornya terus baru naik ke sini. Oh, Biasa saya aja. kira tadi dari sini semua masuk ke situ, baru masuk ke situ, baru ke sini. Enggak ya? Iya, ke sana dulu. Oh, udah ke sana dulu. Iya. Itu sebabnya sini ada tanaman ternyata di sini. Dari mana? Sini. Oh, iya. Ada tanaman juga yang akhirnya yang jadi kayak hidroponik gitu. Di sini ada rahasianya, mau nggak? Mau Apa tahu tuh? nggak? Apa tuh? Kan dia nggak mau dingin ikatnya. Kalau kamu cuman ini doang, langsung diterpalin, dia ngikutin suhu ini. Hebelnya? Oh. Jadi ada rahasianya lagi. Banyak rahasia loh di sini. Jadi ini sebagai konduktor panasnya. Ini ada aninya, ada isolasinya di sini. Oh, ada Di bawah isolasinya? terpal. Isolasi maksudnya gimana isolasi? Dan ini. Oh kayak gini. Ini apa? Oh, ini busa hati. Nah, Busa hati, guys. jadi ini juga aku kasih busa hati. Oh, jadi dia nggak langsung Nggak nyentuh langsung nempel ke ini ke hebelnya. ke hebelnya sama Iya, ini. Oh, kita sama busa rangka. hati. Kasih busa hati. Makanya dia lebih stabil. Makanya bisa buat ini. Bisa buat diskus. buat diskus. Iya. Kenapa kolam aja nggak bisa buat diskus? Karena ya itu dingin, dia udara dingin dia ikut dingin. Dia berubah gitu ya, panas-panas. Kalau ini dia terisolasi kan dia jadi nggak ngikutin Jadi nggak ngikutin udara. Nggak terlalu cepat perubahannya ya. Nah, iya, dia nggak terlalu cepat Ya perubahannya. itu emang diskus begitu. Nggak bisa lebih dari 4 derajat kamu ini. Ih, gokil sih, iya, ada busa hatinya. Oh, gitu rahasianya. Oh, ada busa hati. Banyak rahasianya kan di sini. Ini ada isolator panasnya berarti Iya, nih. Isolator panas. Ini baru dibuka loh di sini. Baru dibuka maksudnya juga? Baru diceritain loh di sini. Oh, baru cerita di sini. Gila. Jadi ini rahasia kolamnya ternyata. Oke, Kelar nih. Udah kelar kita. Perjalanan kita hari ini dari sirkuit Sepang sampai ke Cipete. Banyak banget deh. Banyak banget ilmu yang kita pelajarin hari ini. Oke, gitu aja yang sudah kita bisa share. Terima kasih Kaplo. Si sukses Sudah terus share. ya lo buat di dunia fashion maupun di dunia hobinya. Amin. Makasih banyak Kak Koer udah Siap. diizinin mampir nih. Oke, dari Lovaldo Farm Diskus, gua Dino, Gue Faisal, Kak Florence, Aquarium Indonesia. Happy skating guys. Mati lampu. Mati lampu. Terus gimana ini kan nasibnya Din? Kagak ada genset. Kagak ada genset. Solusinya adalah
Sini. Nyala. Anjir, nyala semua. Satu farm dinyalain pakai gini. Ini kalau mati lampu, kalau misalnya lu mati lampunya 12 jam, nah 12 jam juga lu begini. Coba lu. Asik juga nih. Iya. Berat tuh berapa berat? 3 kilo? 3 om. Ini mah hamil lo.